Shalom. Selamat pagi adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Kak Rey. Selamat pagi Kak Ruth. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, luar biasa. Yes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita harus tetap bersyukur ya Kak Ruth, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama meskipun secara online. Iya, dan kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya Kak Ruth. Nah, untuk mengalami ibadah kita hari ini, mari kita pujikan datang ke hadirat Tuhan. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, silakan berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan selingan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dari gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Nih Kak Ruth, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapak. Kami di sini ingin melaksanakan tugas sebagai pelayanan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, melancarkan ibadah kami walaupun secara daring ini ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Rey, bosen gak sih di rumah terus? Belajar di rumah, jadi gak bisa sering ketemu teman, sampai ibadah pun di rumah. Bosen banget Kak Ruth. Sudah lebih dari 1 tahun kita melakukan semua kegiatan termasuk ibadah. Pastinya rindu beribadah dengan teman, bersama teman, tapi bagaimana lagi? Kita harus selalu patuhi protokol kesehatan agar keadaan seperti ini tidak semakin memburuk. Iya Kak Rehan, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan kita juga harus senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kita bisa beribadah dengan teman-teman lagi. Iya Kak Ruth. Nah, adik-adik dan teman-teman, sekarang mari kita pujikan Allah kita ajaib dan besar. Nah Kak Rey, kita kan udah memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk apa? Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dan teman-teman, silakan duduk manis ya. Kita siapkan Alkitab, hati kita, telinga kita, pikiran kita, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita pujikan Baca Kitab Suci. Kalau mau tumbuh
Selamat pagi anak-anakku yang kekasih. Kita masih berada di rumah di dalam mengikuti ibadah minggu, tetapi tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami boleh memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, ayo kita ambil Alkitab kita. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Iya, baik, yang sudah siap, ayo kita baca. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Amin. Jauh ini pembacaan kita. Yang percaya kepada Tuhan melakukan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas kembali tentang doa. Karena doa disebutkan oleh para rasul pada zaman itu dan sampai saat ini adalah nafas hidup orang percaya. Siapa yang percaya sama Tuhan? Angkat tangannya. Iya, betul. Semuanya percaya sama Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau belajar berdoa. Seluruh kegiatan dan aktivitas kita lakukan di dalam doa terlebih dahulu. Jangan melakukan kegiatan kalau kita belum berdoa. Puji Tuhan, hampir semua anak-anak Tuhan selalu suka berdoa. Nah, lagu temanya juga tentang doa anak-anakku. Dan hari ini kita belajar dari para rasul. Sambil menanti-nantikan Tuhan Yesus. Peristiwa ini terjadi sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Perayaannya akan kita lakukan nanti tanggal 13. Ya, peristiwa ini sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika mereka bersama-sama Tuhan Yesus, mereka terus bertekun bersekutu. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka mulai kembali ke kegiatan masing-masing. Tetapi ketika mereka menanti-nantikan Tuhan Yesus, Tuhan katanya dia janji mau datang lagi. Apa hari ini ya? Apa besok ya? Apa nanti malam ya? Kita tidak tahu. Para rasul saat itu juga tidak tahu. Tetapi mereka tetap bertekun dan bersehati di dalam doa. Mereka tidak pernah berhenti. Para ibu, bapak, anak-anak, anak muda, semuanya bertekun di dalam doa. Seperti saat ini anak-anakku, kita juga tidak tahu kapan berhentinya pandemi virus corona. Kapan kita bisa kembali lagi ke gereja untuk beribadah? Kapan kita boleh lagi berkumpul-kumpul? Kapan kita boleh lagi berpelukan? Kayak Teletubbies ya. Iya, berpelukan. Tapi sekarang
tidak boleh. Ya, kita harus menjaga jarak kalau kita bicara sama orang lain atau berkumpul dengan orang lain. Kita harus pakai masker. Kita harus selalu cuci tangan dari mana ataupun mau ke mana. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik anak-anakku yang kekasih, kenapa Tuhan Yesus memberikan kepada bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu mereka berpasang-pasangan, ya, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Simon Zelot, ya, dan juga Yudas bin Yakobus. Ini bukan Yudasnya yang mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi murid Tuhan Yesus ada dua nama Yudas. Yang satu adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang satunya adalah saudara yaitu anaknya Pak Yakobus. Jadi Yudas bin Yakobus, ya. Kenapa harus berpasangan? Karena ketika yang satu mungkin lupa, yang satu bisa mengingatkan. Anak-anak juga begitu. Boleh punya teman. Seperti sepasang sayap. Kalau burungnya punya satu sayap, dia tidak bisa terbang. Tapi ketika sayap dua-duanya sehat, maka burung itu akan belajar terbang. Nah, doa kita juga seperti sayap itu, ya, supaya bisa terbang naik kepada Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Anak-anakku yang kekasih, apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang bertekun di dalam doa. Puji Tuhan. Baik, hari ini Bu Puji juga akan mengajak anak-anak untuk membuat kegiatan tentang sayap doa. Nanti bisa dipakai untuk pembatas Alkitab. Bagaimana caranya? Anak-anak ambil kertas lipat. Boleh yang kecil seperti ini, boleh juga yang sedang atau yang besar, boleh. Kemudian dilipat, ujung-ujungnya dipertemukan. Setelah itu disetrika ujungnya. Nyes, disetrika. Setelah itu kita gambar. Boleh pakai spidol, boleh pakai ballpoint. Ya, kita gambar seperti sayap, tapi jangan sampai putus. Lengkung, lengkung, lengkung besar, lengkung kecil, lengkung besar. Nah, setelah itu kita potong dengan gunting sesuai dengan garisnya. Nanti akan menjadi seperti ini. Iya, Bu Puji sudah punya yang jadi. Setelah itu kita tulis doa kita di sana. Tuhan Yesus, aku pengen mamaku sembuh karena mamanya sakit. Tuhan Yesus, aku ingin corona ini segera berlalu. Tuhan Yesus, aku ingin tidak ada bencana lagi. Minta sama Tuhan, ya. Kemudian kita tuliskan di situ, ini menjadi sayap doa. Kita buat banyak-banyak. Boleh 5, boleh. Boleh 10, boleh. 100, boleh. Buat banyak orang. Satu buat mama, buat satu lagi buat papa, buat kakak, buat nenek, buat kakek. Untuk bangsa negara, kita bentuk seperti sayap. Dan kita lipat dan kita doakan setiap hari. Bisa dipakai untuk pembatas Alkitab. Baik anak-anakku yang kekasih, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu baik. Engkau tidak membiarkan kami semua. Ajarlah kami, tuntunlah kami, untuk kami terus bertekun di dalam doa. Kami memang masih kecil Tuhan, tetapi Engkau akan dengar doa kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Puji. Firman Tuhan kali ini sangat luar biasa ya Kak Ruth. Iya Kak Rehan, firman Tuhan kita kali ini mengajarkan kita tentang berdoa. Jadi Kak, kita itu harus tetap tekun dalam doa dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus Kak Rehan. Benar sekali Kak Ruth. Adik-adik di rumah, siapa hayo yang senang berdoa? Wah, puji Tuhan, semua senang berdoa. Baiklah Kak Rehan dan adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan kembali dengan satu pujian, Aku Senang Berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, kalian merasa enggak? Kita selalu diberi kesehatan, papa mama yang baik, adik kakak yang selalu mengasihi kita. Dan juga selalu diberkati Tuhan untuk semua kebutuhan kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan sudah selayaknya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa ya teman-teman, persembahan dimasukkan ke amplop dan dijadikan satu dengan punya mama papa. Sambil memberikan persembahan, mari kita puji nama Tuhan dengan satu pujian yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah ya, Kak Ruth. Terasa cepat sekali. Iya Kak Rehan, mungkin karena sekarang kita masih ibadah secara online. Dan semoga kita bisa bertemu dan beribadah secara langsung dengan adik-adik dan teman-teman dalam waktu dekat ini. Kalian semua harus tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. membatasi mobilitas. Iya betul sekali. Oh iya Kak Ruth, di awal ibadah tadi kan kita sudah berdoa nih. Maka kita akhiri ibadah ini dengan berdoa juga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkati dan pimpin kegiatan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik dan teman-teman di rumah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, sekali lagi kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.